Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Jasuma dari Prodi PJJ Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Pengantar Komunikasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS MIKOM A MIPR JPS. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema video untuk memenuhi UTS mata kuliah Pengantar Komunikasi Digital di Universitas Cyber Asia. Oke, balik ke topik. Yang pertama, kita pengertian komunikasi. Dengan soal jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Dalam komunikasi terdapat dua pihak utama, yaitu pengirim pesan atau komunikator dan menerima pesan komunikan. Proses ini tidak hanya melibatkan kata-kata yang diucapkan atau ditulis, tetapi juga menggunakan isyarat, gerakan tubuh, ekspresi wajah, berbagai simbol lain yang dapat membantu menyampaikan makna. Komunikasi terjadi ketika pesan dikirimkan oleh komunikator dapat diterima, dipahami, dan direspon oleh komunikan. Artinya komunikasi tidak hanya sekedar berbicara atau mengirim pesan, tapi juga membutuhkan umpan baik atau feedback yang memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dimengerti. Tanpa adanya pemahaman dari pihak penerima, proses komunikasi dianggap tidak efektif. Selain itu, komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena melalui komunikasi, seseorang dapat menjalin hubungan sosial, bekerja sama, belajar, memecahkan rumus masalah, dan membangun pemahaman bersama. Komunikasi juga menjadi dasar dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, mampu berkomunikasi yang baik menjadi kebutuhan penting agar seseorang dapat berinteraksi dengan efektif dan menciptakan hubungan yang harmonis. Oke, topik selanjutnya. Yang kedua ini adalah topik yang kedua, pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan non-verbal. Jelaskan pengertian pesan non-verbal. Sebelum masuk ke pesan non-verbal, pesan komunikasi ini terbagi menjadi dua, ada yang verbal dan non-verbal. Kita bahas yang verbal terlebih dahulu. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Pesan verbal memanfaatkan bahasa sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan komunikasi. Komunikasi verbal dapat muncul dalam bentuk percakapan langsung. Contohnya seperti ceramah, diskusi, telepon, pesan teks, surat, dan berbagai bentuk komunikasi tertulis atau lisan lainnya. Dalam pesan verbal, ketepatan penggunaan kata
sangat penting karena pemilihan kata akan mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dipahami oleh penerima. Melalui kata-kata, seseorang dapat menjelaskan sesuatu secara detail, memberi instruksi, menyampaikan pendapat, atau bertanya. Oleh karena itu, pesan verbal menjadi alat komunikasi yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, tetapi melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, bahasa tubuh, simbol, atau tanda-tanda lainnya. Pesan nonverbal seringkali menyampaikan emosi, sikap, atau makna yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui kata-kata. Dalam komunikasi, pesan nonverbal sangat penting karena dapat memperjelas, menguatkan, bahkan menggantikan pesan verbal. Kadang-kadang pesan nonverbal lebih jujur daripada kata-kata karena menunjukkan keadaan emosional seseorang secara spontan. Itu adalah jawaban dari jelaskan pengertian dari pesan nonverbal. Baik, ke topik B. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Pesan nonverbal memiliki fungsi penting dalam komunikasi, yaitu melengkapi pesan verbal. Contohnya, saat kita mengatakan setuju, kita mengangguk, terus kedua menekan atau accenting informasi penting. Contohnya, menunjukkan bagian penting sambil berbicara. Tiga, menggantikan pesan verbal, contohnya melambaikan tangan sebagai tanda salam tanpa berbicara. 4, menyanggah atau mengkontradiksi pesan verbal. Contohnya, seseorang mengatakan saya baik-baik saja, tetapi wajahnya murung. Kelima, mengatur alur percakapan. Kontak mata untuk memberi sinyal bahwa kita masih ingin berbicara. Keenam, membangun hubungan dan emosi. Contohnya senyum, nada suara hangat, postur tubuh terbuka. Terus apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Terus bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ atau pelajaran jarak jauh. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. 1, mendukung penyampaian materi, gestur tangan, ekspresi wajah, dan intonasi membuat materi lebih jelas meski melalui layar, meningkatkan kedekatan dan kehadiran sosial atau social presence. Senyum, kontak mata, melihat kamera, dan nada suara hangat membuat dosen dan mahasiswa terasa hadir. 3, mencegah miskomunikasi. Penekanan suara dan bahasa tubuh membantu memperjelas maksud sehingga mengurangi salah paham.
Dan yang keempat, meningkatkan fokus dan ketertiban. Variasi intonasi, ekspresi wajah hidup, dan gerak tubuh membuat mahasiswa tidak mudah bosan. 5. Menunjukkan sikap profesional dan kesiapan belajar. Postur tubuh, penampilan, dan cara duduk memberikan kesan bahwa seseorang serius dalam mengikuti kelas. Berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari, dan topik selanjutnya, apa yang disebut dengan komunikasi baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah proses penyampaian pesan baik verbal maupun non-verbal yang dapat memahami dengan tepat oleh penerima serta menghasilkan respon sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengirim pesan. Dengan kata lain, komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang dimaksudkan mengirim dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh penerima secara benar tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Kapan kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Nih, komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena setiap yang melibatkan interaksi membutuhkan penyampaian pesan yang jelas dan dapat dipahami. Komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya dilihat dari kemampuan seseorang untuk berbicara, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa pesan diterima, dimengerti, dan ditafsirkan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Oleh karena itu, komunikasi efektif sangat diperlukan dalam berbagai situasi. Kita membutuhkan komunikasi yang baik dan efektif setiap kali sedang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi efektif diperlukan ketika berhubungan dengan keluarga, teman, maupun masyarakat. Melalui komunikasi yang jelas, hubungan menjadi lebih harmonis karena tidak terjadi salah pengertian atau kesalahpahaman yang dapat memicu pertengkaran. Misalnya, ketika menyampaikan pendapat atau meminta bantuan, pesan yang jelas membuat orang lain lebih mudah memahami kebutuhan kita. Dalam dunia pendidikan, komunikasi yang efektif membutuhkan saat proses belajar mengajar berlangsung. Guru atau dosen yang mampu menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami siswa, sedangkan siswa perlu mampu bertanya, berdiskusi, dan merespon yang baik. Tanpa komunikasi yang efektif, belajar tidak akan berjalan dengan baik karena informasi tidak disampaikan secara akurat. Selanjutnya, pada lingkungan kerja dan organisasi, komunikasi yang baik diperlukan ketika melakukan koordinasi, memberikan instruksi, atau menjalin kerjasama antar bagian. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan pekerjaan tidak sesuai, kualitas kerja menurun, bahkan menimbulkan konflik internal. Karena itu, komunikasi efektif menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat penyelesaian tugas, dan membangun hubungan kerja yang sehat. Selain itu, komunikasi efektif juga penting ketika seseorang menghadapi perbedaan pendapat atau konflik. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, seseorang dapat menyampaikan pandangan
tanpa menyinggung pihak lain, serta dapat mendengarkan dan memahami sudut pandang lawan bicara. Hal ini membantu proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan minim konflik. Itu adalah salah satu tantangan terbesar menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Adapun mengapa kita perlu berkomunikasi yang baik dan efektif. Adapun mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif, salah satunya adalah agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan benar. Pesan yang tidak jelas sering menimbulkan salah penafsiran dan membuat tujuan komunikasi tidak tercapai. Komunikasi efektif juga penting untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat, karena pesan yang disampaikan dengan baik menunjukkan sikap saling menghargai dan memahami. Selain itu, komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas baik dalam pembelajaran, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Ketika pesan jelas dan tepat sasaran, waktu tidak terbuang untuk mengoreksi kesalahan atau memperbaiki miskomunikasi. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan rasa percaya diri karena mampu menyampaikan ide dan pendapatnya dengan tepat dan meyakinkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik dan efektif dibutuhkan dalam berbagai situasi kehidupan karena membantu tujuan memperlancar hubungan antar individu, mencegah konflik, serta meningkatkan kualitas interaksi. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi dengan baik merupakan keterampilan penting yang harus dilatih dan dikembangkan. Oke, sekian, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari video untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Saber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana, SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.